nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam pencitraan, bukan Islam pilpres, bukan Islam pilcaleg. Hati-hati, musim pemilu begini banyak politisi langsung rajin ikut pengajian. Pakai sunduk, pakai gamis, keluar masuk masjid seolah-olah tiap hari berjamaah. Bagi-bagi kartu nama. Pilih saya, sama-sama kita orang Sumbawa. Ini kartu namaku. Kalau ada masalahmu, telepon saya 24 jam. Begitu terpilih, ya ganti nomor HP-nya. Ada begitu di Sumbawa? Ada. Dengar. Tidak usah kau hina, tidak usah kau maki-maki, tidak usah kau jelek-jelekan karena kau berdosa jelek-jelekan orang. Bagaimana caranya Pak Ustaz? 14 Februari yang akan datang, jangan kau coblos lagi. Ya, jangan kau pilih lagi. Kalau sudah banyak bohongnya, jangan kau pilih. Ya, Islamlah secara benar. Jangan Islam ketika ikut majelis taklim, pulang majelis taklim tukang gosip. Jangan Islam Ramadan, alhamdulillah tidak makan uang haram. Bulan Ramadan kontraktor korup. Jangan Islam begitu kata Allah. Islamlah kau secara benar. Kalau partai Islam, tunjukkan perilaku Islam. Itu yang namanya Islam secara kafah. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan. Ini ternyata di tempat ini ketika Bapak Ibu dengar ceramah ini, lihat undangannya, itu setan mulai menggoda. Gak usah datang, gerimis. Gak usah datang, lebih kau nonton film Korea. Alhamdulillah Bapak Ibu berhasil mengalahkan setan yang ada di rumah, datang di tempat ini. Apakah setelah kau duduk di sini setan berhenti menggoda? Tidak, dia goda lagi kamu. Caranya dia goda kamu apa? Jangan dengar ceramah, pegang HP-mu, pegang HP-mu. Maka orang yang pegang HP-nya kena godaan setan. Orang sudah ceramah. Orang sudah ceramah, mau sesuatu. Dengar kau ceramah, jangan kau shooting. Ibu-ibu yang pegang HP, saya doakan suamimu kawin lagi. Caleg yang pegang HP
nonton YouTube. Judulnya Tablik Akbar Hari Ulang Tahun Kota Sumbawa. Yang ini sudah, itu jangan lupa like and share. Bisa? Kalau saya ceramah masih ada yang begini, saya berhenti. Woi, siapa itu HPmu? Malah mati itu Pak. Simpan. Sekarang ini kasihan musim politik. Kalau ada pidato saya bisa dipakai lagi kampanye. Ya, jadi tolong tidak usah rekam ya, bisa? Bisa? Saya tahu orang Sumbawa itu gampang diatur. Kalau ada sudah dia bilangin, woi, Sepa. Coba, untuk melarang saja sudah habis waktu 10 menit. Simpan ya. Woi, situ matikan itu. Woi. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan polisi. Bu, jangan musuhin polisi. Ibu pernah tak bayangkan bagaimana seandainya tidak ada polisi di Indonesia? Kalau bilang motormu, siapa kau cari? Siapa kau cari? Polisi. Adik-adik jangan musuhin polisi. Bapak-bapak jangan musuhin polisi. Kalau padamu diserobot tetangga, siapa kau cari? Siapa kau cari? Satpol PP. Siapa kau cari? Polisi. Anak muda, jangan musuhi polisi. Ada masalah pergi kantor polisi. Tolong Pak Kapolsek, sapi saya dicuri. Apa kata Kapolsek? Mohon maaf, baru saja polisi keluar. Makanya jangan musuhi polisi. Kalaupun ada polisi di jalan, kau melanggar, kau tidak lihat di rambu-rambu. Saya lihat Pak. Kenapa kau melanggar? Saya tidak lihat Bapak. Itu polisi film India. Ada polisi di sini. Ada polisi di sini. Kita salut sama polisi karena bisa netral dalam pemilu. Kalau polisi dan tentara ASN tidak netral dalam pemilu, kita khawatir ada perpecahan di antara kita. Maka kita doakan bapak-bapak polisi pegang teguh, presisi, siap mengawal dengan jujur dan adil. Bisa? Doakan ibu-ibu yang ada suamimu polisi, nasihati, Pak, dunia sementara. Kalau Bapak bisa jujur, polisi di dunia dapat pangkat jabatan, di akhirat juga nanti dapat pangkat jabatan. Tapi kalau Bapak jadi polisi yang tidak baik, nanti saya malu sama keluarga saya. Kalau saya Bapak polisi tidak bagus, nanti anak-anakmu bagaimana masa depannya? Itu di dunia, apalagi di akhirat. Ya. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat dibacakan khatib. Ayat ini Jumat kita dengar khutbah. Kalau ada di Kabupaten Sumbawa ini,
pengumuman itu penting. Ayat ini Jumat disampaikan, berarti ayat ini penting. Dan rasa-rasanya ayat ini susah diterima akal. Jangan kamu mati, berarti mati kau yang ngatur. Woi, yang kematian, berarti mati mau. Padahal mati, mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, bupati mati. Jangan. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Jangan dulu, belum 2 periode. Kita bersyukur ulang tahun kali ini mendatangkan ustaz. Banyak kabupaten di Indonesia ulang tahun mendatangkan artis. Kabupaten kita ini cocok dengan wakilnya. Ya. Kalau artis kau undang, apa kau dapat? Alamat palsu. Datang nggak itu artis, kelihatan dadanya, kelihatan pahanya, joget-joget. Udah juga kau dikasih pegang, udah kasih lihat yang banyak. Alhamdulillah, bupati kita datangkan Ustadz Dasar. Ya. Dan janganlah engkau mati kata Allah, illa wa antum muslimun, kecuali mati di dalam keadaan beragama Islam. Berarti ayat ini ingin menyatakan, Pak Bupati, Ibu Bupati, Dasar Kapit, Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Caleg, kau ngaku Islam, KTP-mu Islam, belum tentu kau mati dalam keadaan Islam. Adakah orang Islam mati kafir? Banyak. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan mencuri. Amin. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan merampok. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Tapi yang bisa kau membuat mati kafir, hubbi aklil haram, suka memakan barang haram. Satu di antara barang haram itu menerima uang sogok pemilu yang akan datang. Kau tepuk tangan baru kau semua pelakunya. Saya tahu ini Pak Kris kasih saya tisu. Dia bilang saya caleg. Bos, Bu, saya yakin Bapak tidak makan babi. Saya yakin Bapak tidak minum khamar. Saya yakin Bapak tidak makan uang judian. Tapi yang saya curiga banyak Bapak terima nanti serangan fajar. Bu, Ibu, Bu, Ibu tahu tak pemilu ini yang paling banyak mencoblos perempuan. Dari semua pemilih yang ada di Indonesia, yang paling banyak jumlahnya perempuan. Maka masa depan bangsa Indonesia tergantung sama ibu-ibu sekalian. Boleh saja takdir kita miskin, boleh saja takdir kita kontra-kontra, tapi jangan kau jual harga dirimu. Allah. Kamu tahu enggak? Tolong jawab. Bu, kalau ibu terima 300.000 kaya enggak? Kaya tidak? Tuh tidak. Jawab bapak-bapak. Bapak-bapak kalau terima uang 300.000 kaya tidak? Tidak. Kaya tidak? Tidak. Kalau menolak 300.000 jadi miskin?
Hei, kalau ada calon tim sukses capres, tim sukses caleg, dia bawakan ke uang, itu artinya dia kasih payung kamu. Bisa. Gaspol. Hei, bos. Gaspol. Saya Gaspol. protes. Harga diri tidak boleh ditawar. Saya tahu orang Sumbawa juga begitu. Jangan terima uang sogok. Kalau kamu tolong negaramu, kamu bantu negaramu ulang tahun kali ini, kalau ada tim sukses bawakan ke Sogok, rekam. Kalian semua punya HP, rekam. Dan jaga suaramu di hari pencoblosan. Jangan sampai suaramu dicuri mereka. Bisa? Bisa. Nah, kaget-kaget sudah umat. Siapa suka undang saya? Hei, Bu, saya tadi mampir di rumah Sultan. Bu, siapa yang memerdekakan Republik Indonesia? Para pejuang-pejuang kita. 200 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu, 150 tahun yang lalu, mereka berjuang mengorbankan jiwa. Apa mereka menikmati internet? Apa mereka menikmati aspal? Apa mereka menikmati kenikmatan televisi? Tidak. Siapa yang menikmati hasil perjuangan jiwanya? Anak cucunya. Kalau kau memilih nanti pemimpin tidak terima sogok, kalau bukan kamu yang merasakan, cucumu nanti tidak perlu ke Saudi menjadi TKI. Allah Akbar. Kalau kau memilih pemimpin yang baik kali ini, insya Allah ada cucumu tidak jadi pengangguran di negaranya. Allahu Akbar. Bisa? Bisa? Baru 200 orang. Bisa? 400 orang. Bisa? Ya Allah, di Masjid Agung ini, Amin. dengarkan sumpah-sumpah hambamu. Dengarkan janji-janji hambamu. Buat sengsara hidupnya kalau dia ingkari janjinya. Pak, Bu, Bu, kurang apa negara kita? Bagi mereka yang pernah ke tanah Saudi, lihat gunungnya. Lihat gunungnya Saudi Arabia. Batu, coklat, tidak ada hijau. Tapi mereka tidak pernah krisis pangan. Mereka tidak pernah krisis sembako. Kenapa? Karena mereka baik pemimpinnya. Wow. Apa di Indonesia tidak ada pemimpin baik? Ada, saatnya kau pilih pemimpin ini. Lihat, saya tadi mau mendarat dari pesawat, saya lihat Masya Allah ini Sumbawa. Manis. Sawahnya banyak, gunung-gunungnya cantik, ada lomboknya, ada bawangnya, ada terasinya. Masya Allah, cewek-ceweknya cantik, bapak-bapaknya gagah. Masya Allah. Tapi saya banyak anak-anak saya yang pengangguran. Kenapa? Kira-kira sebabnya kira-kira negara salah mengelola sumber kekayaan alam. Kalau kalian sudah sadar, tidak usah memfitnah, tidak usah sebarkan hoax, tidak usah menjelek-jelekan, jangan bertengkar, cukup. 15 Februari nanti, kau sholat hajat dulu, lalu berdoa kepada Allah. Ya Allah, Indonesia mayoritas Muslim, negara orang Islam terbesar di dunia ini. Lindungi umat Islam yang ada di Indonesia. Jadikan pemimpin di Indonesia pemimpin yang cinta kepada rakyat. Sudah selesai. Manis. Ya. Hei,
2024 minta izin kepada Allah agar kalian diberi hidayah memilih pemimpin yang baik. Ya, Anis, Pak Ustaz. jelas. Wakhalaidan. Ini Anis. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi Perubahan. wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Kita umat Islam kadang-kala dilecehkan. Kita umat Islam kadang-kala selalu dituduh teroris. Kita umat Islam kadang-kala menjadi orang miskin di negara yang kaya ini. Maka kita bersalawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan Allah melindungi negeri kita. Kita bersalawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan Allah turunkan keberkahannya di negeri kita ini. Suatu kali Nabi lagi bertahan dengan malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat yang bisa 7 juta jari-jarinya. Ibu-ibu berapa jari-jarinya, Bu? Bapak-bapak berapa jari-jarinya? 10. Cacat lu itu. Gak ada kakimu. 20. Ini malaikat yang bisa 7 juta jari-jarinya. Nabi kagum dan melihat. Jibril, malaikat apa itu? Banyaknya jari-jarinya. Jibril menjawab, itu malaikat mencatat air ketika hujan. Ada yang bisa catat air hujan? Ada? Kenapa? Jumlahnya banyak, jatuhnya rame-rame dan laju. Mana bisa dicatat? Dan Nabi bertanya kepada malaikat ini, wahai malaikat, apa betul kau mampu mencatat air ketika hujan? Iya, kucatat yang jatuh di laut, kucatat yang jatuh di darat, kucatat yang jatuh di gunung, semua kucatat ya Muhammad, tak setetes pun yang tidak kucatat. Lalu malaikat ini berkata, ada satu yang tidak mampu catatnya. Apa? Saya tidak bisa mencatat ketika umatmu berkumpul di Masjid Agung Sumbawa. Lalu mereka bersalawat. Lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu. Aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat ini. Dengar, orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga tidak ada dosa, maka tidak ada isinya surga kecuali Rasulullah Muhammad SAW. Mana ada manusia yang tidak ada dosanya? Ini di belakang saya. Kok karena kau juga semua gitu? Ini buka-buka penuh dosa semua. Ini Allah aja yang tutup dosa kita. Semua kita pasti punya dosa. Lalu kenapa orang masuk surga? Ditimbang pahala kebaikannya kanan, timbang pahala kejelekannya kiri, timbang punya timbang, ternyata lebih berat kebaikannya daripada keburukannya, meskipun selisihnya cuma 0,5%. Coba. Maka ketika kumpul seperti ini, salawat kenapa? Akan memberatkan timbangan kebaikannya. Maka saya banyak berselawat. Bisa? Bisa? Saya mau dengar tanding orang Sumbawa. Mana lebih kencang suaranya emak-emak dengan bapak-bapak? Bisa? Bisa. Yang merasa jenis kelamin laki-laki diam. Kita dengar dulu emak-emak ini. Namanya Ibu Wakil Bupati. Ras terkuat di bumi.
dulu saya mau ceramah kedua. Sudah dilaksanakan begini. Dikejar sama panitia, MC panitianya Pak. Ustaz tunggu dulu Ustaz. Saya bilang apa deh, tunggu dulu Ustaz. Dia kasih keluar amplop. Pak, keluar amplop langsung sambar. Kan bang saya buka di situ depannya saudara. Saya nanya di mobil dulu. Begitu saya duduk di mobil, saya tarik itu dari kantong. Saya lihat astagfirullah. Salah kasih dia Pak. Apa dia kasih saya itu susunan acara. Jangan sampai Pak Bupati terjadi di sini. Tolong kita selawat semuanya. Nyalakan lampu HP. Kita sampaikan pesan ini ke seluruh Nusantara. Ya, saya akan post di IG saya. Sampaikan, oh luar biasa orang selawat di Sumbawa. Nyalakan semua please-nya, lampu HP. Ayo nyalakan semua, kita selawat bareng-bareng. Yang di luar juga. Nyalakan HP. Ayo nyalakan semua. Sana ada muda. Nyalakan lampu HP-nya. Yuk, nyalakan semua. Yuk, tidak usah matikan lampu. Lampu HP-nya sudah nyalakan. Yuk, semua nyala. Yuk, baru kita selawat. Ini kok tidak ada lampu di sini. Tidak ada HP pula. Yang di atas jangan. Kalau tidak ada HP ini ada anggota DPR RI seperti kamu ya. Ya, yuk, kita selawat bareng-bareng. Salatullah, salamullah ala Tuhan Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadis Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, salamullah ala Tuhan Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Terima kasih, kita simpan kembali. Terima kasih. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati, Bapak Bupati beserta Ibu Wakil Bupati, para forum koordinasi Kabupaten Sumbawa, ada Pak Dandim, ada Pak Kapolres, ada Pak Kajari, dan semua yang hadir di tempat ini yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ulang tahun yang ke ibu-ibu, untuk ulang tahun kali ini satu, bersyukur. Apa yang kita lakukan? Bersyukur. Bagaimana cara bersyukur? Yang pertama, ucapkan hamdalah. Tapi kalau ucapkan harus sempurna, usap dada. Terpilih caleg, beri
Ibu, kenapa kita miskin? Karena kita selalu kekayaan itu mobil. Maka tidak ada mobilnya miskin nih. Kenapa dia miskin? Karena dia pikir kekayaan itu hanya sawah yang luas. Tidak ada sawahnya miskin. Oh Pak, oh, mau saya kasih uang 1 miliar? Mau. Tapi begitu saya kasih, langsung ibu mati. Mana yang mau berani? Nah, anak muda, mau saya kasih handphone. iPhone 15. 1 tera. Nggak mau saya. Tapi begitu saya kasih aku langsung bunyi. Mana yang mau tadi? Mau apa handphone kalau itu 5 kok? Halo. Bukan HP budusan tadi nggak lancar. Berarti yang mahal bukan handphone. Yang mahal. Mau saya kasih handphone 4 kameranya? Mau. Tapi begitu saya kasih langsung buta. Mau. Berarti yang mahal bukan handphone, bukan kamera. Apa yang mahal? Mata. Hebatnya lagi di mata, dia punya sensor, tidak perlu kau putar-putar. Dia langsung autofocus. Ini kamera ini pasti diputar-putar dulu. Kalau ini, hebatnya lagi di mata, dia bisa bedakan mana istrimu, mana tetangga. Ibu-ibu bisa bedakan suamimu toh? Iya toh? Bayangkan kalau tidak bisa dibedakan. Kenapa malah dikasih mulai rasanya? Oh ternyata Satpol PP. Begini lagunya Satpol PP. Berakit-rakit tahu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian tetap susah. Berarti yang mahal bukan kamera. Yang mahal Allah kasih kamu gratis, tidak perlu bayar. Maka kita ucapkan alhamdulillah. Banyak kabupaten di pulau susah air minum, susah tanam padi, susah bercari nafkah. Alhamdulillah kita di Sumbawa gampang. Saya lewat-lewat, oh ini kabupaten damai, tentram, berarti orang-orang Sumbawa alhamdulillah sejahtera hidupnya. Karena hanya orang miskin dan bodoh yang selalu mau bikin ribut. Di Sumbawa ini jarang saya lihat di medsos ribut. Iya toh? Berapa anggota DPR-nya Pak Putih Sumbawa? 45. Bayangkan 45 anggota DPR-nya Sumbawa, berapa yang hadir? Berapa yang hadir? 2. Alhamdulillah, 2 biji. Anggaplah yang lain situ sosialisasi. Padahal andai saja dia datang di sini, bisa jadi malam ini menentukan orang coblos dia. Ya. Maka kita ucapkan alhamdulillah. Cara bersyukur yang kedua, sujud syukur. Kapan dilakukan? Selesai sholat maghrib. Saya membayangkan ulang tahun besok Pak Bupati ajak semua pegawai negeri, pegawai honor, wahai seluruh ASN, berdasarkan perintah agama ulang tahun kita bersyukur. Maka kita bersyukur dengan mengucapkan sama-sama alhamdulillah.
kabupaten besok. Itu namanya bersyukur, tahu diri. Ya, cara bersyukur yang ketiga disebut bertafakur. Apa itu? Apa itu? Bapak-bapak, masa anak-anak ibu-ibu. Apa namanya, Pak? Bertafakur. Apa itu tafakur? Bahasa gampangnya evaluasi. Kalau bersyukur 65 tahun kabupaten kita, cara bersyukurnya mari kita evaluasi. Sudah seberapa banyak pejabat, sudah seberapa banyak dana, sudah seberapa banyak APBN, APBD kita gunakan untuk mensejahterakan rakyat. Itu caranya bersyukur, periksa-periksa. Bagaimana cara memajukan kabupaten? Maka pada kesempatan ini kepada saudaraku, para pejabat, anggota DPR, tentara, polisi yang ada di Sumbawa, seluruh kaum muslimin muslimat yang ada di Sumbawa, cara bersyukurmu yang kedua, mari jaga kabupaten. Jaga kabupaten ini. Bagaimana cara jaganya kata Nabi? Silul arham. Sambungkan persaudaraan. Tahun ini, hari-hari ini, ujian persaudaraan di antara kita. Dengan apa? Allah menguji negara kita dengan pemilu. Silakan kau boleh berbeda pilihan. Mau pilih nomor 1 halal, mau pilih nomor 2 silakan, mau pilih nomor 3 tidak dilarang, silakan semua. Tapi jangan bertengkar. Jangan maki. Ibu saya tanya, 2019 yang lalu, pemilu 5 tahun yang lalu, siapa yang bertanding Ibu? Siapa? Bapak Joko Widodo dengan Prabowo. Siapa yang menang? Bapak Joko Widodo. Siapa menterinya? Siapa menterinya? Mereka bertarung, sudah pemilu, mereka satu paket. Kamu dapat apa? Mereka sudah bertarung akur, dapat proyek, dapat pangkat jabatan, dapat penghargaan. Kamu bertengkar sampai sekarang berubah baik. Apa namanya kalau kabeleng-beleng? Maka bawa pesan ini ke seluruh pelosok Kabupaten Sumbawa, ke sawah, ke empang, ke tambak, ke kebun, ke kantor, ke pos ronda. Bawa pesan ini. Apa pesannya? Silakan coblos jagoanmu, jangan menghina lawanmu. Coblos yang melanggar jago, tapi jangan menghina lawanmu. Tapi ingat, semua yang bercoblos dipanggil dan ditanya nanti kenapa begitu. Apa sebabnya? Pernah dengar kisahnya Ibrahim alaihissalam? Itu Ibrahim kan dibakar dalam api yang sangat besar. Satu lapangan dibakar api. Dalam tengah-tengah Ibrahim, api besar satu lapangan. Datang burung pipit. Ibu-ibu tahu burung? Tahu burung ibu? Tahu burung? Kecil atau besar? Bukan itu. Burung pipit. Bapak-bapak tahu burung pipit? Tahu burung pipit? Burung pipit itu pak kecil. Bahasa Bugisnya domi. Kecil itu kecil. Dia datang membawa air dalam paruhnya. Dia datang membawa air dalam paruh-paruhnya itu burung pipit lebih banyak jutanya sendok daripada paruh.
yang suka menyerang menjelek-jelekan. Apa dia bilang cicak? Pipi. Ya, kau mau kemana? Saya mau padamkan api yang ada membakar Ibrahim. Apa kata ini orang pembenci? Cicak, mana bisa kau padamkan? Tidak mungkin. Kenapa? Api satu lapangan, air satu tetes, tidak mungkin mati. Apa kata ulun pipi? Cicak, soal mati api atau tidak bukan urusanku. Saya hanya ingin Allah tahu saya bersama Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar. Allah sudah tahu siapa presiden 2024. Allah sudah tahu. Allah cuma mau lihat di mana kau. Jangan sampai kau pilih hanya karena kau diserang ayam. Ya. Maka jangan berpecah belah gara-gara beda pilihan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Bapak-bapak, pernah nonton sepak bola? Pernah nonton sepak bola? Pernah? Itu kan mesti dua bertanding, ada lawan, ada yang didukung, ada yang tidak. Ya toh? Ada dua kesebelasan. Siapa yang pimpin kesebelasan itu? Wasit. Hati-hati yang pegang sound system dan catat buka bupati. Nanti kasih ke Yesus. Hei, dengar baik-baik. Dengar. Kalau ada polisi di sini didengar, kalau ada tentara di sini didengar, kalau ada pejabat di sini dengar, supaya kamu tidak banyak pertanyaanmu nanti di akhirat. Dengar baik-baik, karena pasti kamu mati. Mau kemana? Mau kemana? Pasti kau mati. Kalau kau masih percaya Allah dan hari pembalasan. Beda kalau kau sudah tidak percaya, sudah mau. Hei, dengar. Sepak bola, siapa yang pimpin sepak bola? Wasit. Siapa yang pimpin? Wasit. Kalau wasit berat sebelah bagaimana? Oh, dikejar Pak. Kalau wasit sudah berat sebelah, maka jangan salahkan kalau penonton turun lapangan. Maka yang merasa dirinya wasit, cintai negaramu. Cara apa? Berlaku netral lah, jangan berpihak kepada satu calon supaya negara kita ini pemilu kita lewati dengan damai dan tentram. Ya, jangan berpecah belah. Ada orang baik sholatnya, ada orang bagus puasanya, rajin berjamaah, tadarus tiap hari, tapi nanti di akhirat dia malu. Nabi bersabda, "Abadaruna manil muflis." Tahu tak kamu yang bangkrut nanti di akhirat? Tahu tak siapa yang bangkrut nanti di akhirat? Kata sahabat, yang tidak sholat ya Rasul, dia sholat. Yang tidak puasa ya Rasul, dia puasa. Yang tidak haji ya Rasul, dia haji. Yang tidak bayar zakat ya Rasul, dia bayar zakat. Kalau begitu, siapa yang bangkrut? Kata Nabi, jarusu wahab rahim. Tetangga yang jahat sama tetangganya dan memutuskan tali persaudaraan. Banyak caleg, silakan kau pilih yang kau suka. 3 capres, silakan kau pilih yang kau suka. Tapi tetap jaga persatuan Indonesia. Jangan berpecah belah gara-gara janji-janji politik. Janji-janji politik. Kali waktu saya akan tipu. Saya lewat Baleho. Masya Allah, banyaknya Baleho. Saya tanya yang banyak Balehonya, kenapa banyak sekali Baleho? Dia bilang supaya terkenal Ustaz. Saya Pak, udah ada Baleho saya, tapi terkenal satu Indonesia. Itu berarti mau terkenal bukan soal Baleho, mau terkenal bukan soal
Kita doakan ya Allah, ampuni para pemimpin-pemimpin kami. Amin. Biar tipu kita tetap maafkan. Biar tipu kita 5 tahun kemudian datang lagi bawa sapu dicoblos lagi. Iya toh? Maka silakan jagokan jagoanmu, tapi jangan bodoh-bodohin rakyat. Kasihan rakyat kita, sudah susah sembako, anak-anak remaja kita susah cari lapangan kerja, lalu kau bodohi dengan janji-janji palsu. Apa Allah tidak melaknatmu? Lebih bodoh lagi kita, Pak, kalau gara-gara janji politik kalian bertengkar. Ya, hei, oh, jangan berpecah belah. Apa yang membuat biasa orang bertengkar dan berpecah belah? Satu, kesombongan. Apa yang membuatmu sombong? Bupati 5 tahun, untuk 10 tahun, sudah itu wabillahi taufiq wal hidayah. Ini Pak Bupati, kalau selesai jabatannya mau pakai lambang Garuda, masuk pasar pakai lambang Garuda, dia bilang orang tua, kasihan Bapak sudah gila. Ayo, apa mau sombong bupati? Ada batasnya. Kapolres, Dandim, kepala dinas, ada kepala dinas di sini. Ada. Jangan sombong. Kau jadi kepala dinas karena kau disenang sama Pak Bupati. Dengar ini kepala dinas, biar bupati senang kamu, kalau istrinya tidak senang, tidak jalan des kamu. Hei, kepala dinas mau sombong, marah itu bupati, saya tidak suka itu, tidak suka. Ya pecatlah kau. Akhirnya jadi staf ahli, ahli yang tidak ada stafnya. Alhamdulillah malam ini ada contoh yang baik. Pak Bupati hadir, Wakil Bupati juga hadir. Biasanya saya pengalaman pergi kabupaten, bupatinya hadir, ibu bupati, wakil bupati tidak hadir. Kenapa? Pecah kongsi. Alhamdulillah Sumbawa tidak. Ya, ini sebenarnya itu wakil dengan Pak Bupati baik aja, kasihan baik. Apa yang kasih bertengkar? Tim sukses. Ya, datanglah tim sukses Pak Bupati, Pak. Masa itu dapat penunjukan langsung? Itu tim suksesnya ibu wakil bupati sudah dapat semua proyek, Pak. Masa kami tidak dapat, Pak? Apa kayak apa? Nah, ini yang kasih rusak ini. Ini yang rusak ini. Pemborong dia itu bisa rusak itu negara, pemborong. Ada kontraktor di sini. Ada. Pernah aku dengar ceritanya itu kontraktor di akhirat. Jadi penghuni surga, penghuni neraka pakai SMS. Dia bilang penghuni surga, bagaimana kabarmu di situ? Nah,
Akhirnya dia bilang penghuni neraka, bolehkah kami jalan-jalan ke sini? Dia bilang penghuni surga, boleh dong, silakan. Tapi bagaimana caranya? Kata penghuni neraka, kan neraka itu orang banyak cerdas di dalam, banyak orang tinggi sekolahnya. Tahu nggak itu beleng-beleng? Tahu beleng-beleng? Beleng-beleng itu bukan bodoh. Kalau bodoh dia tidak tahu. Beleng-beleng banyak sekolahnya, tapi perlakuannya kayak orang tidak ada sekolahnya. Itu namanya beleng-beleng. Dia tahu salah, tapi bikin beleng-beleng itu namanya. Ya, nah bilang penghuni neraka, gampang. Gimana caranya? Kami bikin jembatan dari neraka, kau juga bikin jembatan dari surga. Kita ketemu di tengah. Bagaimana? Kata penghuni surga, baik. Oke, setuju? Setuju. Dalam proyek. Kedua pemenang tender. Waktu pekerjaan 3 hari. Hari pertama jembatan dari neraka sudah selesai 50%. Hari ketiga selesai 70%. Hari ketiga tuntas, efektif dan efisien, selesai. Ini penghuni neraka sampai di tengah. Belum lagi jabatannya. Berteriak di dalam neraka. Hei, kenapa kau belum mulai proyekmu? Kami sudah sampai di tengah sesuai perjanjian. Kata penghuni dari surga, bagaimana mau dimulai? Kontraktor, pengawas, pemborong, panitia ada semua di situ. Pilpres jangan berpecah belah. Pilcaleg, pilkada yang akan datang jangan berpecah belah. Jangan bodoh namanya kita. Kalau orang mau dapat jabatan, orang mau dapat jangan, orang mau dapat kursi, lalu kita bertetangga bermusuhan. Ya, siap damai? Siap. Siap rukun? Siap damai? Doakan juga para penyelenggara untuk netral dan tidak berpihak ke satu manapun. 2, karena waktu terbatas. Cukup ini? Masih bisa 1 jam? Serius? Oke, kita lihat siapa yang kalah ya. Apakah penceramah atau pendengar? Yang kedua, kalau bersyukur, mari tingkatkan kualitas ibadah, perbaiki ibadah. Bu, kalau di kabupaten ini selalu ada masalah, pasti rakyatnya malas sholat. Kecil sedikit ke rumah tangga. Kalau di rumah tanggamu selalu banyak masalah, pasti anggota rumah tanggamu banyak tidak sholat. Kalau di kantor bupati selalu saja ribut, pasti banyak yang sholat di sini. Mana ada orang tidak ada masalahnya? Mau kau lihat dulu waktu kuliah apa masalahnya? Mau sarjana. Sudah sarjana apa masalahnya? Mau jadi pegawai. Sudah jadi pegawai selesai masalahnya? Mau jadi kepala bagian. Sudah jadi kepala bagian selesai masalahnya? Mau jadi kepala dinas. Sudah kepala dinas selesai masalahnya? Mau jadi sekda. Sudah jadi sekda selesai masalahnya? Mau jadi wakil bupati. Sudah jadi wakil bupati selesai masalahnya? Mau jadi bupati. Sudah jadi bupati selesai masalahnya? Mau 2 periode. Sudah 2 periode selesai masalahnya? Ditangkap KPK. Iya toh? Semua orang ada masalah. Ini yang di atas sini banyak semua masalahnya. Bukan perlu masalah. Ini Bapak Ibu pikir kasih tidak ada masalahku. Betul
saya viral. Apa masalah saya besar Pak? Banyak janda curhat. Udah yang janda yang mau minyak gosok sampai yang mau surga ada semua. Pak Ustaz, baru suamiku meninggal, ada kado-kado penenang jiwa. Saya kirimkan doa, ini baca itu setiap selesai sholat. Lama-lama dia bilang, alhamdulillah Ustaz, saya sudah tenang perasaanku, tapi saya masih gelisah. Saya bilang, kenapa ibu gelisah? Dia bilang, saya mau cari imam. Terus apa masalahnya? Dia bilang, mau Pak Ustaz menjadi imam dalam hidup? Saya bilang, mohon maaf ibu, saya bukan imam, saya penceramah. Ya, Pak, bapak-bapak polisi ada saya lihat ini. Brigade. Itu polisi. Kau kira tidak ada masalahnya ini? Takut sama istrinya. Ada polisi biar kapolresnya. Takut juga sama istrinya. Dengan temanku yang polisi. Sebenarnya kami di polisi Ustaz bukan takut sama istri. Cuma istri selalu melapor sama istrinya komandan. Dan komandan juga takut sama istrinya. Jadi di polisi dikasih ada apa? Di kantor, siap satu menang, siap satu menang. Siap satu menang. Di jalan lagi, dilayani pada kehujanan, mengisah knalpot, masih lagi kau tuduh korupsi. Kenapa dia? Karena kau bilang mohon kerjasamanya Pak. Pak tolong kasih kerjasamanya. Kalian semua polisi celaka. Ini kasihan ini banyak semua masalahnya. Ini semua ini penuh semua masalah. Ya. Alhamdulillah. Allah tidak bersabda berfirman, Pak Bupati, kalau mau 2 periode, kau kaya dulu. Pak Kadis, kalau mau kau jadi sekda, kau profesor dulu. Tidak. Dasar, kalau kau mau hilang masalahmu, kau jadi anggota DPR dulu. Tidak. Allah cuma minta 2. 1, ista'inu bisabri. Yang kedua, sabar, perbaiki sabar. Bu, ada di sini suaminya suka ngomel. Ada. Pak, ada di sini bapak-bapak istrinya suka ngamuk. Ada. Ada. Saya kasih kau ilmu nak. Biasanya itu istri suka mau video call. Ya, caranya kalau nak video call kau istrimu begini caranya. Langsung kau terima baru kau kasih begini. Halo ya, jadi sinyal ini saya. Coba ambil kalian, jelaskan sinyal. Pak, ada di sini istrinya kasar ngomong. Ada. Tuh, ada di sini suaminya kasar. Tuh, ada di sini suaminya jelek mukanya. Sabar kok. Itu jodoh. Kenapa? Allah tahu itulah yang terbaik. Karena kalau gagal suamimu, dia malu jalan sama kamu. Kenapa? Karena kau juga jelek. Ada satpol PP di sini. Ada. Selalu dimarahi sama bupati. Sabar kok. Masa kau yang marah sama bupati? Nggak mungkin toh. Enak itu sabar Pak. Tidak ada nih kala ilmu bahagia itu sabar. Tidak ada kala. Biar dia ustaz, biar dia kiai, biar dia guru, biar dia profesor. Tapi kalau tidak sabar dalam hidupnya, susah dia bahagia. Sabar. Sabar. Istrimu ngomel, sabar. Kalau dia masih suka ngomel, berarti dia
Yang kedua, perbaiki sholat. Saya biasa berpikir, andai saja Allah takdirkan saya jadi bupati, jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden, syarat yang menjadi kepala dinas, menjadi menteri, syaratnya saya mau lihat dia sholat. Sholat kedua, kalau sholatnya baik, insya Allah baik juga. Kalau dia tidak sholat, jangan percaya Tuhannya saja dia tidur. Supaya nanti di akhirat ketika Bapak ditanya, kenapa kau pilih itu? Saya sudah pilih dia karena dia baik sholatnya. Ternyata dia jelek, bukan urusan. Tapi kalau kita tidak mau berikhtiar dulu, panjang pertanyaan kalau mati. Bupati paling 5 tahun 10 tahun. Tapi pertanyaannya di akhirat bisa berhubung tahun. Termasuk kalian cewek, kalau mau kau dapat cowok yang bagus, suruh datang maghrib di rumah. Azan, sudah azan, suruh dia jadi imam. Begitu sudah disuruh imam, banyak dia alasannya. Saya sekali berak itu Pak. Suruh imam. Oh, kalau minimal lihat sholat. Tidak penting itu uangnya banyak. Kalau dia baik sholatnya, laki-laki itu paling penting tanggung jawab. Biar dia tinggi sekolahnya, kalau tidak bertanggung jawab, nah pukul nanti anakku. Nah hina nanti anakku kalau dia kaya nggak sholat. Datang keluarganya dari kampung karena kau miskin, nah hina kau. Karena kau dia lihat sholatnya, perintah sholat. Milih mantu saja harus lihat sholatnya, apalagi milih kepala daerah. Pilih presiden. Sholat. Ini agak ada anggota DPR RI di Pak Rudi. Saya yakin rajin sholat. Upahnya saja bukan lagi. Kampanye gratis Pak. Ya, ada juga di sini Pak Sambo. Ini tim sukses. Kalau mau undang saya ceramah Pak ini. Tadi saya bilang sama Pak Bupati, kalau mau ini andai saja ada kepala dinas lobi, nah ini cocok ini, jago melobi. Sebelum dia undang saya ceramah, dia bilang, Ustaz, saya Ustaz, nanti saya kirimkan kawan. Udah, saya berjanji. Ya, tapi bukan di sini dapilnya. Jadi dalam masalah. Ya, Pak, Bu, Bu, perhatikan sholat. Kalau saya boleh berpesan Pak Bupati, besok-besok Bapak mau memilih kepala dinas, lihat sholat. Itu salah satu tanggung jawab nanti menjawab pertanyaan dari Pak Bupati. Harus sholat. Kenapa hidupku susah Ustaz? Karena aku tidak sholat. Tidak sholat. Saya sholat Ustaz. Betul kok sholat tapi tidak ikhlas. Hayya as-shalah, asal. Saya sholat Ustaz, betul kok sholat tapi main-main. Allah.
duniamu sukses kalau yang punya dunia kau jauhi. Saya kasih contoh. Saya akrab sama Pak Bupati. Saya datang ke Sumbawa. Assalamualaikum Pak Bupati. Saya ada di Sumbawa ini mau keliling-keliling cari orang Bugis. Tapi tidak ada mobil Pak. Kata Pak Bupati, waduh, saya lagi di Jakarta Ustaz. Tapi tidak ada masalah Ustaz, tenang. Siapa dia telepon? Dia telepon ajudan. Ajudan, itu ada Ustaz Dasar di bandara. Bawakan mobil full tanki. Jangan lupa kasih kau beli pulsa. Oleh-oleh, siap. 30 menit kemudian datang Ustaz. Tapi Ustaz, ada kiriman mobil dari Pak Bupati. Silakan Bapak pakai sampai di mana saja Bapak mau pergi. Ini full tanki, ini pembeli oleh-oleh. Kenapa? Saya akrab sama beliau. Sebaliknya, ada orang dari Sulawesi tidak kenal, tidak pernah ketemu, tidak tahu, tiba-tiba datang, mendarat. Assalamualaikum Pak Bupati, saya dari Sumbawa, telepon, pinjam dulu mobilmu Pak. Siapa yang telepon Pak Bupati? Kapolres. Itu ada tukang tipu itu. Saya tidak kenal, tiba-tiba pinjam mobil, pasti tukang tipu, tangkap dia. Begitu juga dalam hidup ini. Tidak pernah kau sholat paling hari Jumat, paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khotbah dia tidur. Ada masalahnya, ya Allah capek sudah saya hadapi hidup ini. Ya Allah capek saya hadapi. Kata Allah malaikat, karena dia sudah capek hadapi hidupnya, cabut nyawanya. Sholat, saya sholat, betul kau sholat, tapi tidak sesuai sunnah. Allah. Sholat loyo betul kayak orang tidak makan kena angin. Maka ada yang tanya saya, Ustaz, boleh tidak sholat tidak pakai BH? Kenapa itu? Dia bilang, mana susah? Boleh, tapi namanya kok tidak ikhlas. Ketemu Pak Bupati tidak pakai itu. Ini namanya Pak Ustaz. Udah kelihatan. Itu kalau kalian gelar jarang-jarang yang ada di Indonesia seperti gelar saya. Coba doktornya 2. Bayangkan ada orang doktornya 3, tapi sama negara dengan mati. Saya doktor sama, beda. Satu doktor ilmu komunikasi politik, satu doktor hukum Islam. Ada orang politik sama-sama beda doktornya, tapi apalagi saya beda negara, satu dalam negeri, satu luar negeri. Ada orang kali begitu, tapi belum tentu sama waktunya. Saya bersamaan waktunya. Orang tidak masuk akal, tapi kalau Allah yang mau, tidak ada yang tidak masuk akal. Kecil buat Allah kasih lunas hutangmu, kecil. Kecil buat Allah pergi ke Baitullah, kecil buat Allah. Perempuan tidak pernah disentuh laki-laki aja bisa hamil. Apa dalam ini? Apa saya bisa naik kapal terbang nanti? Dengan izin Allah, capek saya bisa. Hebatnya lagi bisnis kelas. Hebatnya lagi bukan saya beli. Siapa yang beli? Pak Bupati. Hebatnya lagi pergi tidak bawa uang pulang. Berapa kan kemurahan hati Pak Bupati. Jangan ketawa saya sini. Pak dengar. Tidak jadi masalah anak pegawai honor. Yang penting baik sholat. Saudara pegawai honor tidak mengapa kau jadi pegawai honor. Yang penting sholat yang baik. Daripada kau menjadi kepala dinas tapi tidak pernah sholat. Tapi lebih bagus lagi kepala dinas dan baik sholat. Sholat banyak yang mesti sampaikan.
besok, jadi saya harus naik darat ke pelabuhan nyebrang ke Lombok terbang lagi. Nah, kalau saya gas 10 malam ini sampai habis, besok saya robek. Nah, saya cinta kalian. Amin. Saya inti pembicaraan saya dua saja. Jangan berusuh gara-gara pemilu. Pilihlah yang kamu suka, tapi yakinkan semua yang dipilih akan diminta tanggung jawab. Pemerintah adillah dalam pemilu ini. Rakyat jangan bertengkar. Kalau sudah terpilih itulah takdir. Yang kedua, jaga sholat. Perbaiki sholat dulu. Kalau sholatmu baik, insya Allah Allah yang akan bahagiakan. Amin. Mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahyai minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa hadiyal hajat. Allahumma ghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, salamatan fid dunya wal akhirah, wa afiyatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilm, wa barakatan fil rizq, wa taubatan qabla al maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, Engkau sangat mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau sangat mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau sangat mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di negara inilah umat Muhammad yang terbanyak. Kami mohon perlindungan kepada-Mu ya Allah. Lindungi negeri kami ya Allah. Lindungi negeri kami ya Allah. Jauhkan dari orang-orang yang jahat. Jauhkan dari orang-orang yang mementingkan kepentingan pribadi dan golongannya. Jauhkan dari orang-orang yang serakah akan kekuasaan. Engkau lah yang memberi kekuasaan, dan Engkau pula yang mencabut kekuasaan kepada hamba-Mu. Maka di tempat ini, di masjid ini, di rumah ibadah-Mu, di bumi ini, kami mohon ya Allah, titipkanlah di negeri ini pemimpin yang mencintai rakyat dan mencintai rakyat. Ya Allah, kami hanya bisa berdoa dan memohon. Di tangan-Mu jual yang mengabulkan doa. Kuatkan iman kaum muslimin yang ada di Indonesia ya Allah. Kuatkan iman kaum muslimin muslimat yang ada di Indonesia. Kokohkan iman umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di Indonesia, baik rakyat biasa maupun para pejabatnya ya Allah. Hindarkan dari kemunafikan, hindarkan dari kefasikan, hindarkan dari budaya sombong. Engkau lah yang maha kuasa. Tidak ada yang mustahil di sisi-Mu jika Engkau menolong kami. Maka kami datang memohon kepada-Mu, karena hanyalah Engkau Tuhan kami menyembah. Engkau pula lah Tuhan tempat kami memohon bantuan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih yang khas juga kepada Bapak Haji Ma'ruf yang memfasilitasi saya dalam